Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Baik. Presiden Republik Indonesia ya 2 periode ditambah 1 periode ditambah sebagai gubernur, kemudian wali kota masih juga dipertanyakan, itu namanya mengada-ngada. Baik. Kalau Bu Irma, saya melihat ya, beliau ini si Roy Suryo ini bukan ahli telematika. Asli tapi ahli baik Bu telematika Irma. palsu. Baik. Tidak perlu beliau nampaknya ini, dibawa gitu ya, ke lembaga yang lebih tinggi. Patut diduga beliau ini cuma mau bikin kacau. Baik Bu Irma, kita Irma Suryani ledek Rai Suryo, peneliti palsu, pakar karbitan. Jokowi difitnah, Irma balas. Roy Suryo disebut peneliti gadungan. Roy Suryo dibongkar. Irma Suryani, ijazahmu yang perlu dicek, bukan Jokowi. Irma Suryani, Roy Suryo hanya badut politik, bukan pakar telematika. Sosok Irma Suryani Caniago kembali menjadi sorotan publik. Politisi Partai Nasdem yang dikenal ceplas-ceplos dan berani menyerang siapapun yang menurutnya melampaui batas, kali ini mengarahkan moncong kritiknya kepada Rai Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang gemar menyebut dirinya sebagai pakar telematika. Namun bagi Irma, label pakar yang disematkan Rai pada dirinya sendiri tidak lebih dari branding palsu, sebuah klaim murahan yang tak berdasar akademik maupun keilmuan yang sahih. Dalam sebuah wawancara yang tajam dan lugas, Irma Suryani tidak hanya mempertanyakan, tetapi bahkan menuduh secara terbuka bahwa Rai Suryo bukanlah seorang peneliti sejati, melainkan peneliti palsu yang bermain di wilayah abu-abu demi kepentingan politik. Irma menyatakan dengan gamblang bahwa klaim Rai sebagai pakar telematika adalah bentuk penipuan intelektual terhadap publik. Siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Mana lembaga ilmiah yang mengakui kompetensinya? Mana karya ilmiah yang pernah dia hasilkan dan dipublikasikan secara akademik? Demikian Irma melontarkan pertanyaan bertubi-tubi, seolah ingin menelanjangi Rai Suryo di hadapan halayak luas. Pernyataan keras ini muncul seiring dengan keterlibatan Rai Suryo dalam polemik yang tak kunjung padam, tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Alih-alih memperkuat posisi hukum dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, Rai justru tampil sebagai peneliti independen yang menurut Irma tidak lebih dari badut politik yang dipakai untuk membuat gaduh. Rai Suryo sendiri mengaku diminta oleh pihak tertentu untuk meneliti keaslian skripsi dan ijazah Jokowi. Namun, publik patut bertanya, siapa pihak yang meminta? Atas dasar apa Rai melakukan penelitian tersebut? Dan yang lebih penting lagi, dengan kompetensi apa? Rai mengklaim bahwa hasil penelitiannya menunjukkan adanya dugaan bahwa skripsi Jokowi tidak asli, dan karena itu ia pun meragukan keabsahan ijazah sang presiden. Ia bahkan menyederhanakan persoalan kompleks ini dalam analogi cetek, ibarat ayam dan telur. Sebuah perumpamaan yang oleh banyak pihak dianggap tak hanya menyesatkan, tapi juga meremehkan kecerdasan publik. Namun semua itu langsung terbantahkan ketika Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri bersama tim dari Laboratorium Forensik, Lab4, melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dokumen akademik Jokowi. Hasilnya telak. Semua dokumen Presiden Jokowi, mulai dari data perkuliahan, laporan KKN, skripsi, hingga bukti wisuda di Fakultas Kehutanan UGM, dinyatakan asli tanpa sedikit pun keraguan. Lab4 memastikan tak ada pemalsuan, rekayasa, atau pengaburan data. Dengan demikian, laporan yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, secara resmi dihentikan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ini bukan hanya kekalahan telak bagi para pelapor, tetapi juga mempermalukan pihak-pihak yang coba bermain api dengan integritas akademik seseorang yang kini menjabat kepala negara. Namun, Irma Suryani tidak puas hanya sampai di situ.
Ia terus menggempur Rai Suryo dengan kritik pedas dan sindiran tajam. Ia menyebut bahwa justru latar belakang pendidikan Rai Suryo yang sepatutnya diselidiki ulang. Patut juga kita minta Puslap 4 dan UGM meneliti Rai Suryo, cetus Irma dalam nada sinis. Ia bahkan menyarankan agar publik ikut memverifikasi ijazah Rai secara menyeluruh, termasuk program S2 dan S3 yang kerap dibanggakan Rai sebagai bekal intelektualnya. Kalau memang dia ilmuwan sejati, tunjukkan buktinya. Mana penelitian ilmiahnya? Mana kontribusi akademiknya untuk dunia ilmu pengetahuan? Tantangnya. Berdasarkan catatan yang ada, Rai Suryo menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, UGM, kemudian mengambil program magister di bidang ilmu kesehatan masyarakat, dan mengaku menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Namun semua latar belakang itu, menurut Irma, tidak satupun relevan dengan dunia telematika. Kalau ijazahnya ilmu komunikasi, apa hubungannya dengan telematika? Apa dia tiba-tiba dapat wahyu jadi pakar? Ini bukan dunia mistik, ini dunia ilmu pengetahuan, ada metodenya, ada ujiannya, ada komunitas akademiknya, ucap Irma penuh kemarahan. Lebih lanjut, Irma menuding bahwa Rai Suryo memanfaatkan gelar pakar telematika hanya untuk menciptakan ilusi kredibilitas, demi menyebarkan keraguan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Saya melihat beliau ini bukan ahli telematika asli, tapi palsu. Patut diduga beliau ini cuma mau bikin kacau, ujar Irma tajam. Dalam pandangan Irma, Rai bukanlah orang yang sedang mencari kebenaran, tetapi sedang memainkan peran dalam skenario politik murahan yang menodai etika dan nalar publik. Ia dianggap sebagai alat kekacauan, bukan pencerah. Irma pun tak segan mengungkit masa lalu Roy yang sempat tersangkut dalam kasus dugaan korupsi. Kasus tersebut pernah membuat Roy harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan meskipun tidak berujung pada penahanan, citranya di mata publik sudah terlanjur tercoreng. Mau bicara moral? Lo Panci aja gak punya moral, kok mau bicara moral yang lain-lain? Sindir Irma tajam, menyiratkan bahwa Rai Suryo sebaiknya berkaca pada rekam jejaknya sendiri sebelum mencoba mencemarkan nama orang lain. Dalam atmosfer politik yang kian bising oleh hoaks, fitnah, dan kebencian, pernyataan Irma Suryani menjadi semacam tamparan bagi pihak-pihak yang gemar melabeli diri tanpa dasar ilmiah. Ia menegaskan bahwa tidak semua yang mengaku pakar benar-benar memiliki kapasitas akademik. Ada banyak yang cuma bermodal nyali bicara keras di media, tanpa pernah menguji ucapannya di ruang ilmiah. Mengaku sebagai peneliti telematika, sementara ijazah dia gak sesuai. Ini pelecehan terhadap dunia akademik, seru Irma lantang. Pernyataan ini tentu menjadi sinyal keras bagi siapapun yang mencoba memainkan isu sensitif seperti keaslian ijazah kepala negara tanpa memiliki dasar kuat. Di tengah situasi bangsa yang tengah berbenah, menghadirkan kepastian hukum, dan memperkuat literasi publik, kehadiran sosok seperti Rai Suryo yang bermodal klaim sepihak untuk menebar keraguan sangat membahayakan stabilitas demokrasi. Irma dengan gamblang menyebut bahwa Rai adalah arsitek kekacauan, seseorang yang tidak lagi berjuang demi kebenaran, tetapi semata-mata demi sensasi dan kepentingan politik yang belum tentu jelas juntrungannya. Kalau kita biarkan, ini akan menjadi presiden buruk. Semua orang bisa tiba-tiba mengaku pakar, menyerang siapa saja, tanpa tanggung jawab. Negara ini bukan panggung sirkus, tutup Irma dalam pernyataan yang membakar. Ia mengajak publik untuk waspada, berpikir kritis, dan tidak mudah termakan propaganda murahan yang kerap kali dibalut jargon ilmiah palsu. Di era informasi ini, kejelasan sumber dan kredibilitas adalah segalanya. Dan bagi Irma Suryani Chaniago, Rai Suryo sudah kehilangan kredibilitas itu sejak lama. Katanya pakar, katanya ahli, bersuara lantang seolah tinggi, tapi di balik semua klaim berani, mana bukti, mana kaya sejati. Panggung media, kau jadikan mimbar, menjual gelar tanpa dasar benar, bicara soal ijazah dan kebenaran, tapi kau sendiri penuh keraguan. Oh, gelap niatmu berbalut kata. Oh,
semuanya padahal dusta. Ini bukan panggung sirkus, bukan ruang tipu-tipu. Negeri ini butuh terang, bukan gaduh tanpa mutu. Jangan mainkan gelar palsu demi panggung semu. Wahai arsitek kekacauan, waktumu hampir usai. Menyebut nama demi sensasi, menyusun fitnah atas legitimasi. Kau lupakan etika, kau lupakan nurani. Ilmu bukan ilusi, bukan mimpi sendiri. Kritik bukan dosa, tapi harus logika. Bukan drama murahan demi panggung dan nama. Siapa kau sebenarnya? Apa peranmu sesungguhnya? Peneliti sejati atau hanya bayang-bayang dusta? Oh, rakyat tak butuh suara palsu. Cukup sudah kebohonganmu. Ini bukan panggung sirkus, bukan ruang tipu-tipu. Negeri ini butuh terang, bukan gaduh tanpa mutu. Jangan mainkan gelar palsu demi panggung semu. Wahai arsitek kekacauan, waktumu hampir usai. Bukan mistek, ini akademik. Ada proses, ada logik. Jangan kau redupkan ilmu dengan ambisi yang palsu. Siapa yang membuat kamu bakar? Mana rakyatmu? Mana pengakuan ilmu? Negeri ini tak butuh batu, kami butuh penjara, bukan pengacau. Ini bukan panggung sirkus, bukup sudah sandiwaramu. Rakyat belajar cerdas, tak semudah dulu tertipu. Jangan lagi kau berdiri di atas kebohonganmu. Wahai arsitek kekacauan, waktumu hampir usai. Negeri ini butuh cahaya, bukan gaduh penuh dusta. Katanya pakar, katanya ahli, bersuara lantang seolah tinggi. Tapi di balik semua klaim berani, mana bukti, mana karya sejati? Panggung media kau jadikan mimbar, menjual gelar tanpa dasar benar. Bicara soal ijazah dan kebenaran, tapi kau sendiri penuh keraguan. Oh, gelap pihakmu berbalut kata. Seolah ilmiah padahal dusta. Ini bukan panggung sirkus, bukan ruang tipu-tipu. Negeri ini butuh terang, bukan gaduh tanpa mutu. Jangan mainkan gelar palsu demi panggung semu. Wahai arsitek kekacauan, waktumu hampir usai. Menyebut nama demi sensasi, menyusun fitnah atas legitimasi. Kau lupakan etika, kau lupakan nurani. Ilmu bukan ilusi, bukan mimpi sendiri. Kritik bukan dosa, tapi harus logika. Bukan drama murahan demi panggung dan nama. Siapa kau sebenarnya? Apa peranmu sesungguhnya? Peneliti sejati atau hanya bayang-bayang dusta? Oh, rakyat tak butuh suara palsu. Cukup sudah kebohonganmu. Ini bukan panggung sirkus, bukan ruang tipu-tipu. Negeri ini butuh terang, bukan gaduh tanpa mutu. Jangan mainkan gelar palsu demi panggung semu. Wahai arsitek kekacauan, waktumu hampir usai. Menyebut nama demi sensasi, menyusun fitnah atas legitimasi. Kau lupakan etika ilmu dengan ambisi yang palsu. Siapa yang mengatakan kau pakar? Mana karyamu? Mana pengakuan ilmiahmu? Negeri ini tak butuh badut, kami butuh pencerah, bukan pengacau. Ini bukan panggung sirkus, cukup sudah sandiwaramu. Rakyat belajar cerdas, tak semudah dulu tertipu. Jangan lagi kau berdiri di atas kebohonganmu. Wahai arsitek kekacauan, waktumu hampir usai. Negeri ini butuh cahaya, bukan gaduh penuh dusta.